Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mahasiswa yang saya banggakan, kita melanjutkan di perkuliahan online di pertemuan yang kedua. Di pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang asuhan keperawatan pada shock septic atau shock sepsis. Sebelum masuk ke subpokok bahasan dari shock sepsis, terlebih dahulu kita harus pahami dulu terkait dengan outcome learning atau tujuan dari pembelajaran di hari ini. Setelah mahasiswa mengikuti mata kuliah di hari ini, diharapkan mahasiswa mampu mengetahui tentang definisi dari shock septic, etiologi, patofisiologi, manifestasi klinis, penata laksanaan, dan yang terakhir adalah asuhan keperawatan khususnya pada pasien dengan shock septic. Baik, pada gambar ini menjelaskan tentang bagaimana shock septic ini mulai dari awal dia masuk ke dalam sel-sel tubuh sampai dengan dia akan menimbulkan komplikasi ke dalam berbagai macam organ. Ya. Jadi sepsis ini dapat ditimbulkan dari berbagai macam infeksi, mikroorganisme ataupun virus yang masuk melalui darah, kemudian ke dalam sel-sel pembuluh darah, ya. Kemudian setelah masuk ke dalam pembuluh darah, dia akan merusak ke berbagai organ. Nanti kita akan sampaikan satu persatu untuk pembahasannya. Yang kedua, kita masuk ke definisi dari sepsis, ya. Definisi dari sepsis itu sendiri adalah suatu respon tubuh terhadap adanya suatu infeksi yang masuk yang bersifat sistemik dan merusak. Sepsis ini dapat menyebabkan suatu gangguan dari mulai sepsis ringan sampai dengan berat atau bahkan sampai dengan yang namanya shock septic. Ya. Kemudian shock septic ini atau sepsis berat ini ditandai dengan gagalnya atau disfungsinya dari berbagai macam organ yang sifatnya akut. Nah, sepsis yang berat ini disertai dengan adanya satu atau lebih dari tanda-tanda dari disfungsi organ. Contohnya ada hipotensi atau hipoperfusi, seperti menurunnya fungsi dari ginjal, hipoksemia, dan perubahan status mental. Dan terkait dengan shock septic ini merupakan suatu sepsis dengan tekanan darah arteri kurang dari 90 mm per air raksa atau 40 mm per air raksa dan di bawah tekanan darah normal pada pasien tersebut selama sekurang-kurangnya 1 jam meskipun telah dilakukan resusitasi cairan atau dibutuhkan vasopresor untuk mempertahankan agar tekanan darah sistolik tetap dalam kondisi lebih dari 90 atau MAP lebih dari 70 mm per air raksa. Ya, jadi shock septic ini adalah kelanjutan dari sepsis, ya, sepsis awal, kemudian sepsis berat, kemudian kalau sudah berat sampai dengan shock septic. Ya, shock septic ini adalah shock yang ditandai dengan penurunan tekanan darah, ya, walaupun sudah dilakukan resusitasi cairan. Ada beberapa macam penyebab dari shock septic itu sendiri. Contohnya yang disebabkan karena toksin. Ya, ada beberapa toksin yang bisa menyebabkan terjadinya infeksi. Contohnya adalah bakteri gram negatif, bakteri gram positif, dan jamur. Di bakteri gram negatif ini ada beberapa macam contohnya, ada Aeruginosa, Escherichia coli, ada Klebsiella pneumonia, ya, dan yang lain. Kemudian yang bakteri gram positif ada Clostridium, ada Staphylococcus aureus, Staphylococcus pneumoniae. Untuk jamur itu sendiri ada Candida albicans. Kemudian untuk penyebab lainnya dari shock septic itu sendiri bisa terjadi karena bisa masuk melalui beberapa sistem. Contohnya ada
masuk melalui sistem urinaria yang diakibatkan karena pemasangan kateterisasi jantung atau sitoskopi. Ya, kateterisasi ya, bukan jantung ya. Kateterisasi, pemasangan kateter yang terlalu lama itu akan menimbulkan suatu respon infeksi dan masuknya kuman. Sistem respirasi ya dimulai dari sectioning yang tidak sectioning yang tidak steril ya, pemasangan tracheostomi ya, kemudian pemasangan endotracheal, ventilator ya, bisa juga dari pemakaian alat-alat untuk pemasangan EP ya, OPA dan sebagainya. Jadi sistem gastrointestinal biasanya dari mulai ulcus pepticum ya, kemudian ruptur apendik, peritonitis ini yang menimbulkan sepsis. Dari integumen ada luka bakar, kateter intravena, kateter intraarteri ya, ulcus decubitus ya, trauma dan sebagainya. Ini yang akan menimbulkan septik dan shock septik. Kemudian dari sistem reproduksi wanita, di sini ada infeksi intrapartal dan postnatal. Ya, infeksi setelah sebelum dan setelah melahirkan. Nah, kita masuk ke patofisiologi dari sepsis itu sendiri. Ya, jadi diawali dengan masuknya kuman melalui beberapa cara mulai dari sistem urinaria, kemudian gastrointestinal, respiratorik, itu melalui beberapa cara, virus, kuman, dan bakteri, kemudian terjadilah septikemia. Ya, atau virus bakteri yang sudah masuk ke dalam satu aliran darah, itu septikemia. Kemudian akan terjadi endotoksik dan akan merusak beberapa lapisan-lapisan endotel di dalam pembuluh darah. Ya, kemudian akan mengakibatkan terjadinya kerusakan-kerusakan sistem seluler. Ya, kemudian dari kerusakan sistem seluler otomatis akan melepaskan suatu protein ya, vasoaktif yang akan menyebabkan terjadinya vasodilatasi perifer dan permeabilitas kapiler ini akan meningkat. Ya, sehingga kalau sudah terjadi perubahan permeabilitas di kapiler, maka otomatis akan terjadi perpindahan cairan dari ruang intravaskuler menuju ruang interstisial. Ya, maka akan terjadi hipovolemia, ya, pengeluaran cairan yang terlalu banyak. Ya. Kemudian setelah hipovolemi maka akan mengalami gangguan yang dinamakan metabolisme anaerob. Ya. Metabolisme anaerob akan melakukan suatu respon yang dinamakan adalah asidosis laktat. Ya. Maka akan terjadi peningkatan pH, terjadi penurunan pH di bawah 7,3 yang dinamakan asidosis. Ya, kemudian kalau sudah pH kurang dari 7,3 atau asidosis, maka akan berespon terhadap suatu kematian pada sel-sel atau pada jaringan-jaringan di seluruh organ-organ penting. Nah, pada gambar ini menjelaskan dari awal mula sepsis sampai terjadi kematian atau shock sepsis ini adalah di area ini. Ya, dari mulai ya, nomor 1 ini adalah awal mula bakteri ini masuk dari sistem respiratorik, ya, kemudian dia masuk ke dalam pembuluh darah, ya, bakteri ini namanya septikemia, kemudian masuk ke dalam, dia merusak pembuluh darah, ya, kemudian kalau sudah terjadi kerusakan pembuluh darah, dia akan melakukan gangguan-gangguan di berbagai multi organ, ya, ada di paru-paru, hepar, ginjal, jantung, otak, dan ini akan menimbulkan kematian. Nah, ini adalah tanda dan gejala dari shock septic, ya. Dimulai dari kulit menjadi pusat, ya, akral dingin, kemudian berkeringat, kemudian penurunan kesadaran, ya, denyut nadi cepat, ya, kemudian lama-lama melambat. Kemudian untuk manifestasi, ya, untuk manifestasi awal, untuk shock awal ini biasanya ditandai dengan adanya tekanan darah yang masih dalam batas normal atau penurunan tekanan darah dalam batas normal.
Kemudian pasien mengatakan lemah, lemas, ya, kemudian penapasan cepat dan dalam, kemudian kulit terasa hangat, ya, urin output masih dalam kondisi normal, status mental masih orientasinya masih baik, ya, masih sigap, temperaturnya suhunya meningkat, ya, kelemahan dan mual muntah, ya, kemudian central vena pressure ini terjadi penurunan. Ini untuk manifestasi tanda gejala awal dari sepsis, ya, atau shock sepsis di awal. Ini adalah gejala lanjut dari sepsis atau shock sepsis yang sudah lanjut, ditandai adanya hipotensi atau penurunan tekanan darah dalam batas yang sudah kawat, ya. Kemudian urin output mengalami oliguri atau anuri, sedikit atau bahkan tidak sama sekali. Kemudian untuk denyutan mengalami takikardi atau perubahan menjadi denyutannya cepat atau aritmia tidak teratur, pernapasan cepat dan dalam sampai dengan gangguan kesulitan bernapas, akalnya menjadi dingin, ya, dari awal mulai hangat, lama-kelamaan menjadi dingin, pucat dan udim, kemudian temperaturnya menurun, ya, kemudian CVP-nya juga menurun. Kemudian pemeriksaan penunjang yang biasa dilakukan adalah kita lihat hasil laboratorium. Di laboratorium terjadi asidosis metabolis, ya, di mana kadar pH dalam darah itu menurun. Ya, kemudian terjadi trombositopeni, ya, penurunan trombosit, kemudian memanjangnya waktu protombin dan trombonin parsial, kemudian pasien mengalami anemia, penurunan parsial oksigen, dan peningkatan parsial karbon dioksida. Ya, ini adalah tanda dari asidosis metabolis. Kemudian terjadi perubahan di morfologi darah, jumlah neutrofil, leukosit ini akan meningkat karena ditandai adanya infeksi. Kalau terjadi infeksi pada shock septic, maka salah satu tandanya adalah pemeriksaan laboratorium dengan leukosit yang ditandai dengan peningkatan leukosit. Kemudian neutropenia, ya, kemudian pemeriksaan cairan cerebral, ya, ini menunjukkan adanya bakteri jika berwarna keruh. Ya. Kemudian untuk komplikasi yang sering terjadi adalah cedera paru akut, gagal jantung, gagal hati, gagal ginjal, dan sindrom disfungsi multi organ. Ini yang sindrom disfungsi multi organ ini yang berbahaya, yang menyebabkan shock septic ini mengalami ke arah kematian. Untuk penata laksanaan dari shock septic ini, yang pertama adalah dengan pemberian terapi cairan atau resusitasi cairan. Ya. Untuk resusitasi cairan ini biasanya resusitasi dengan menggunakan cairan-cairan yang sesuai dengan kondisi atau larutan-larutan cairan-cairan isotonis, ya, bisa natrium klorida, bisa ring laktat, dan yang lain, ya, untuk mempercepat perfusi dari jaringan, ya, perfusi cairan yang akan nanti diedarkan ke dalam satu jaringan. Kemudian ada terapi-terapi vasopresor. Ini apabila terapi cairan ini tidak memungkinkan, kita berikan vasopresor, contohnya adalah non-epinefrin, dopamin, dan epinefrin, ya, untuk membantu kompensasi jantung ini supaya lebih meningkat. Kemudian terapi inatropid, di mana pasien ini juga apabila pasien ini mengalami penurunan cardiac output, maka diperlukan obat-obat inatropid, ya, contohnya dopamine, dan epinefrin, ya, dan obat-obat antibiotik dengan spektrum luas untuk mengatasi sepsisnya itu sendiri atau infeksi dari virus dan bakteri itu sendiri. Kemudian kita masuk ke asuhan keperawatan untuk airway management, untuk pengkajian airway-nya. Kita kaji untuk kepatenan jalan nafas, ya, ada tidak obstruksi jalan nafas,
ya, kemudian penurunan profesi nafas, pernapasan, ya, kemudian ada tidak suara nafas tambahan, ya, pada fase awal maupun fase akhir biasanya tidak terjadi gangguan di jalan nafas. Ya. Untuk breathingnya, ya, pada pasien-pasien dengan shock sepsis, ya, baik awal ataupun lanjut biasanya terjadi gangguan di breathing. Ya, breathingnya pasien ini akan mengalami takipneu, ya, atau peningkatan jumlah penapasan, ya. Kemudian ada dyspneu, ya, kemudian ada gangguan asidosis metabolis yang ditandai dengan pernapasan yang tadi cepat, ya, kemudian ada auskultasi dada, ya, biasanya ada udim paru, ya, ditandai dengan adanya suara nafas, ya, kasar. Nah, ini untuk di pernapasan. Kemudian untuk sirkulasi, ya, kita lihat untuk denyut nadinya untuk awal, shock awal itu masih baik, ya, sampai 100 kali per menit, ya, atau takikardi, ya, arrhythmia, ya. Kemudian biasanya kalau sudah masuk ke shock yang akhir itu sudah terjadi penurunan tekanan darah, nadi, CVP, dan CRT. Itu untuk shock-shock yang sudah masuk ke dalam shock yang sudah lanjut. Untuk disability, ya, dari tahap awal biasanya masih baik, ya, dan orientasinya baik. Tetapi kalau sudah masuk ke shock yang sudah akhir, shock sepsis yang sudah akhir, tingkat kesadaran pasien sudah sampai dengan letargi sampai koma. Ya, kita kaji GCS pasien dan respon mata dan pupil pasien. Exposure, ya, kita lihat akralnya, kita raba, ya, biasanya teraba dingin, lembab, pucat, dan terdapat udim. Ini untuk shock yang sudah tahap lanjut. Untuk tahap awal biasanya masih kondisinya masih hangat, yang belum terjadi pucat, ya, kemudian suhunya masih meningkat. Nah, kemudian asuhan diagnosa keperawatan yang mungkin muncul, ya, ini kegawatannya adalah shock septic yang sudah masuk ke komplikasi gangguan multi organ. Nah, ini yang perlu dipahami oleh perawat dan harus dilakukan tindakan secara cepat. Nah, dia akan mengalami gangguan beberapa masalah keperawatannya, bisa sampai dengan ketidakefektifan pola nafas, gangguan pertukaran gas, penurunan curah jantung, ya, hipertermi, ya, ketidakefektifan fungsi jaringan cerebral dan intoleransi aktivitas. Nah, ini yang 3 diagnosa yang atas ini yang memang aktual untuk kasus-kasus shock septic yang sudah kondisinya lanjut. Jadi kondisi-kondisi pasien di ruang kritis, perawatan kritis atau ICU, biasanya pasien-pasien ini sudah mengalami shock sepsis yang sudah tahap lanjut. Ya, kalau masih tahap awal, biasanya pasien ini masih di ruang rawat inap, ya, di ruang rawat inap. Ya, apabila terjadi penurunan hemodinamik, ya, kemudian terjadi beberapa kelainan, kegagalan fungsi organ, biasanya pasien perlu monitoring secara ketat. Biasanya baru dirujuk ke ruang ICU. Nah, di ruang ICU semuanya dimonitoring, mulai dari sistem respiratori, kemudian penanganan airway-nya di sistem respirasi, ya, kita lakukan pemasangan oksigen, mulai dari masker oksigen, kemudian NRM, bahkan sampai dengan ventilator. Kemudian kita pantau sirkulasinya atau jantungnya, ya, kita lihat, kita pasang, kita pantau EKG terus, ya, kemudian kita pantau tingkat kesadaran pasien, ya, kemudian kita berikan obat-obat untuk merespon dari jantung dan pernapasan pasien. Ini yang perlu diperhatikan untuk kasus-kasus shock septic di tahap yang lanjut. Ya, baik. Tadi kita sudah bahas mulai dari definisi sampai dengan asuhan keperawatan dari shock septic. Nanti mahasiswa bisa mereview kembali, bisa juga ditambahkan terkait dengan literatur-literatur yang
mahasiswa punyai, kemudian ditambahkan juga jurnal-jurnal terkait dengan shock septic itu sendiri. Baik, sekian dari saya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.